Sebelum nonton videonya, cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Salah. Nah. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan buka rambut baru saya. Oh, tentu tidak ya. Kita akan buka sebuah smartphone yang kayaknya lagi cuci gudang ya, karena harganya ngedrop banget. Ini dulu dijual seharga 3,9 jutaan. Sempat turun ke 2 juta dan sekarang saya beli hanya Rp1.399.000. Kamu bisa juga dapatkan yang versi bundling dengan wireless chargernya 100.000 lebih mahal. Tapi menurut saya nggak usah lah ya, wireless charger lemot sih kalau buat ngecas cepet. Meskipun memang ini baterainya nggak terlalu besar juga ya. Kita lihat dulu spek lengkapnya yang ada di bagian belakang dari kardus smartphone ini. Ya, baterainya 3000 mAh dan ini sudah 4G LTE menggunakan prosesor yang cukup tenar pada masanya, yaitu MediaTek Helio P60 octa-core 2,0 GHz. Ini lumayan bagus ya performanya. Big Core-nya A73 Cortex-nya, dan ini RAM-nya 4GB dengan storage 64GB. Itu yang menarik mungkin di harga 1,4 jutaan saja. Kemudian ini punya AI front camera 16 MP with infrared. Oke, infrared biasanya buat fokus ya, biar lebih cepat fokusnya. Lalu dia punya dual back camera 16 dan 5 MP. Kemudian dual SIM, GPS, OTG, gyro, compass, fingerprint, 3D gravity. Layarnya 6,2 inci, notch screen Full HD+, 19:9 LCD ya, dan pilihan warnanya ada silver, gold, dan grey. Saya kemarin belinya yang silver ya, semoga seller nggak salah kirim. Dan yang menarik di sini ada sebuah logo dari Cellular Award 2018. Dia menjabat kategori Best Camera Smartphone in Mid-Range. Wow, nanti kita coba kameranya, di akhir video akan ada tes kamera dan juga tes gamingnya. Dan ini masih Android Oreo 8.1 ya, semoga ada update, tentu saja kita berharap seperti itu. Dan ini adalah Luna Extreme X Prime Ultima support by YouTube. Jadi ini bundling juga dengan XL, di mana kamu bisa menggunakan YouTube Unlimited dengan kuota yang bisa digunakan di 10 negara ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Kamboja, Taiwan, Hong Kong, Sri Lanka, Macau, Bangladesh, Nepal. Tapi sekarang pakai buat di rumah aja dulu ya. Dan kita langsung buka ya, biar nggak kelamaan. Oh, ini dia di dalam kotaknya. Oke, ini warna silvernya. Kita kesampingkan dulu. Kita lihat di dalam kardus ini ada apa lagi. Oke, saya tahu mungkin teman-teman rada menyayangkan baterainya kenapa hanya 3000 mAh ya. Kalau mau yang lebih besar ada Luna Simo yang kemarin sempat saya unbox dan review juga. Ini soft case-nya karena sudah saking lamanya sampai berdebu gini. Padahal kan ini di dalam kardus ya. Sampai bladus, butek gitu. Kemudian yang khas dari Luna adalah buku-buku manualnya dimasukkan ke dalam karton seperti ini ya. Dan ini adalah ketentuan dari paket Extreme dari XL, dan ini adalah penjelasan dari bagian per bagiannya. Lalu ada syarat servis di sini, ini kartu garansinya sudah disobek sama seller. Oke, itu menjelaskan kenapa si back covernya, soft covernya tadi udah rada bladus gitu, karena pernah dibuka sepertinya oleh seller untuk menyobek kartu garansi. Dan ini adalah panduan penggunaan, cara membuka SIM cardnya, short SIM tray-nya. Dan ini sudah diproduksi di Indonesia ya, oleh PT Evercost Teknologi Indonesia di Semarang, Elevate. Oke. Dan ini ada SIM tray ejectornya, Luna. Lalu dapat stiker Luna. Lalu, oke, mantap. Ini lengkap nih, dapat headset, tipenya in-ear seperti ini. Ya, nggak terlalu kelihatan murahan. Ada satu tombol untuk terima telepon di situ. Kemudian, ini dapat adapter dari USB Type-C ke jack audio 3,5 mm ya. Smartphone-nya kayaknya nggak punya jack audio 3,5 mm. Keren amat. Lalu, ya, ini sudah USB Type-C ya, si kabel datanya. Mantap sih kalau ini smartphone-nya udah USB Type-C. 1,4 jutaan loh. Walaupun memang baterainya hanya 3000 mAh. Dan ini chargernya dengan output 5 volt 2 ampere, 10 watt ya. Oke, kita bereskan dulu mejanya sebentar.
Ya, ini dia smartphone-nya, warna silver. Kita dorong ke bawah saja, semoga bisa. Oh, nggak bisa. Dibuka aja plastiknya ya. Kayaknya kece nih silvernya. Wis, kece serius. Silvernya kece, saya suka. Dan ini bobotnya terasa berat. Dan frame-nya dingin sekali. Berarti frame-nya beneran dari metal ya ini ya. Kalau belakangnya entah kaca entah plastik. Dan ini serius, saya kurang bisa meyakinkan ini plastik atau kaca. Karena nampak seperti kaca dan terasa seperti kaca. Dan saya berusaha meninggalkan bekas sidik jari juga nggak terlalu mudah menempel. Tuh, tetap kece kan. Jadi menurut saya ini 1,4 jutaan yang sangat menarik. Oke, prosesor Helio P60 sebetulnya udah bertahun-tahun ya, tapi performanya kurang lebih masih bisa diandalkan buat main game. Dan punya fingerprint scanner di sisi belakang, dual kamera 16 plus 5 megapiksel. Ada sebuah LED flash di situ ya. Kemudian di sini ada logo Luna Extreme Ultima Design by Luna Assembled in Indonesia. Lalu di sisi atas kosong melompong, warna frame-nya ini adalah warna chrome dan ada garis antenanya. Ya, betul. Kalau misalkan frame-nya terbuat dari plastik, pasti nggak perlu garis antena. Tapi karena frame-nya benar-benar terbuat dari metal, perlu garis antena dari karet seperti ini. Termasuk mengelilingi dari back cover-nya ya. Ada garis karet warna abu-abu seperti ini. Jadi kemungkinan back cover-nya juga ada kaca, betul. Kemudian di sisi kanan, ada tombol power dan volume rocker. Tidak ada tekstur di sana. Lalu sisi bawah ada dua set lubang speaker, tapi kemungkinan salah satunya mikrofon dan ada USB Type-C di situ. Portnya tidak ada jack audio bener ya, tapi tadi dikasih adapternya untuk ke USB Type-C ya. Dan ini adalah SIM tray-nya. Kita akan buka menggunakan ejector ini. Jadi ini adalah dual SIM hybrid. Dan agak disayangkan karena ukuran SIM yang pertama itu micro SIM bukan nano. Yang kedua baru nano SIM dan yang kedua itu hybrid. Jadi mau nano SIM atau mau micro SD. Oke. Sekarang kita akan langsung nyalakan, berharap masih ada sisa baterainya. Karena ini kan baterai tanam, umurnya sudah 2 tahun. Oke, masih ada. Dan di sisi depan ini ada plastik yang harus kamu lepas. Oh. Layarnya ini dibilang tipenya LCD, tapi saya ngelihat warna hitamnya cukup pekat, hampir hitam banget. Tapi kalau membandingkan dengan AMOLED, pasti beda ya. Dan seperti ini layarnya, betul, notch-nya masih tebal. Enggak ya, nggak kayak rambut saya ya. Kemudian ini ada kamera depannya 16 megapiksel dan ada infrarednya ya. Jadi untuk fokus harusnya cepat dan di situ ada earpiece-nya juga. Saya belum menemukan ada tempat untuk LED notification, tapi untuk sensor proximity dan ambient sepertinya ada di situ. Kemudian bezel bawahnya tetap lebih tebal dibandingkan kiri dan kanan, termasuk bezel atas juga sedikit lebih tebal ya dibandingkan kiri dan kanan. Dan kita akan setup dulu sebentar ya. Seperti ini home screen-nya. Saya ngelihatnya dari sudut pandang yang agak miring. Dari sini layarnya itu terlalu reflektif. Pertama terlalu reflektif, kedua juga kelihatan lebih redup ya layarnya kalau dari sudut yang tidak lurus. Tapi kalau dari lurus seperti ini, layarnya udah bagus banget warnanya. Jadi mungkin itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Layar dari sudut pandang yang sedikit terlalu lebar, dia kelihatan warnanya itu agak pudar ya. Kita akan coba brightness-nya kita set full. Di brightness full, oke, warnanya udah kelihatan seperti aslinya. Tapi masalah refleksi masih sangat mengganggu buat saya. Nah, kayak gini kalau saya ngelihat dari sudut sebelah sini ya. Oke, kita turunkan lagi si brightness-nya. Dan sekarang kita cek, oh udah ada software update. Confirm. No update available. Padahal barusan ada notifnya. Kita coba cek dulu dari sini. About phone, Android versionnya masih 8.1.0. Oreo yang sudah hitam putih, bukan yang kuning. Dan software update-nya ada di kita lihat apakah dia punya application drawer. Oh tidak, ternyata tidak punya application drawer. Jadi kalau software update dari sini. Oke. Padahal tadi serius saya lihat notifikasinya ya, ada software update. Tapi dia nggak mau ketika udah masuk aplikasinya. Jangan-jangan servernya udah dimatiin ya. Ada Luna Box, ada EasyBook dan Toko 1001 untuk bloatware-nya. Kemudian ini kalau kita buka folder, kita bisa geser ke folder lain.
ya. Kemudian ada video, FM radio, sound recorder di multimedia, dan di utility ada Taklon, torch, kompas. Oke, yang lain-lainnya udah biasa ya. Google. Sip. Ini kameranya seperti ini. Ada bokeh, berarti lensa kedua ada lensa depth effect ya, depth sensor. Kemudian kita lihat modenya, ada foto, backlight. Nah, untuk backlight ini kita pindah manual ke mode backlight. Ini harusnya buat HDR gitu sepertinya ya. Panorama, group selfie. Oke, group selfie itu kayak panorama tapi pakai kamera depan. Lalu ada fast beauty, video, dan night mode. Oke, paling nggak ada night mode ya. Lalu di sini ada profesional, time lapse, slow motion, group selfie, dan fast moji. Profesional ini, oke, ada exposure conversation, ISO manual dari 100 sampai dengan 1600, white balance, shutter speed manual dari 1/8, 1/30 sampai 12 detik, dan juga fokus manual ya. Oke, cukup lumayan lah untuk kameranya, ada mode profesional. Seperti itu, kamu lengkap. Kalau kamu tanya ada NFC atau tidak, sepertinya tidak ya. Jadi ini tidak ada NFC-nya, walaupun punya kemampuan wireless charging. Display, navigation bar, security apps, account, more setting. Oke, kita lihat di more setting ini. Ada smart gesture, place to wake, dan lain-lain sudah ada. Double click wake up juga udah ada. Ada glove juga, bisa pakai sarung tangan ya. Ini adalah RAM ya, dari 4 GB, free-nya 2,1 GB. Dengan saya buka kamera Lunabox dan Play Store. Oke. Lalu ada storage dari 64 GB, tersisa berapa ya? Kepakainya 12,18 GB. Berarti tersisa sekitar 52 GB atau 51,82 GB ya. Tapi saya mau nunjukin ke teman-teman bahwa sekarang ada smartphone yang lagi drop price 1,4 juta, masih kembali 1000. Punya penampilan kece seperti ini. Ini yang warna silver, kemudian juga frame-nya ini terbuat dari metal beneran. Dan untuk kamera depannya, tadi saya ngerasanya untuk video tuh udah kelihatan bagus ya. Dan biasanya foto, kalau videonya udah bagus, foto akan lebih bagus lagi karena dia punya kesempatan yang lebih lama untuk mengumpulkan cahaya dan juga punya processing yang lebih lebih ringan untuk foto dibandingkan video. Jadi harusnya lebih baik lagi fotonya. Oke, sip. Gitu aja unboxingnya. Segera kita masuk ke tes benchmark, tes gaming, dan juga hasil kameranya. Ini dia si handphone cakep. Kita lihat skor Antutunya ya. Ternyata skornya 168.845 pakai Antutu 8.3.1. Mungkin ini kurang lebih setara dengan Snapdragon 636 ya, atau masih di bawah 660 sih harusnya. Lumayan lah ya segini. Sekarang kita coba buat main PUBG langsung. Ini settingan grafiknya by default di balance medium, tapi bisa diganti ke high ya si frame rate-nya. Kita coba untuk grafiknya bisa sampai mana? Sampai HD high ya. Kalau di smooth nggak jadi ultra juga. Jadi maksimal di HD high. Dan kita akan main mentok di grafik setting rata kanan. Yuk. Yes, dapat juga buruan pertama. Sebetulnya gameplaynya enak ya dari tadi, cuma memang keadaan tidak memihak karena terpisah dari teman-temannya terlalu lama, dan pas yang tersisa satu deketin, dia malah mati duluan. Pas tadi lagi dikepung di rumah yang tadi ya. Sekarang nunggu aja, ngelihat situasi ada berapa orang musuhnya. Sisa 5 kan, berarti musuhnya 4. Tinggal 4. Musuhnya tinggal 3. Oh, ada mobil tuh. Dan ditembakin dari sebelah sana.
Wah, mati. Lumayan lah ya, posisi kedua katanya. Gameplay enak sih, nggak ada masalah. Suhunya udah mulai anget. Ini main hampir setengah jam. Tapi buat main game masih enak banget. Kalau notch-nya juga dia nggak ganggu ya, karena dipotong jadi kotak seperti itu di sebelah kiri. So far so good sih ini handphonenya. Kameranya juga bagus. Silahkan dilihat nanti hasilnya ya. Yang jelas mungkin yang agak kurang baterainya 3000 mAh dan juga OS-nya ya. Nggak ada update sama sekali dari 8.1. Oke. Saya coba untuk nutupin mikrofon ya. Saya pindah tangan deh. Seperti ini. Perekaman dengan kamera depan dari Luna Prime X Extreme Ultima. Menurut saya sih kamera depannya ini lumayan bagus ya. Cukup terang dengan detail yang juga kelihatan. Dan brightness-nya mantap. Highlight-nya juga dapat. Meteringnya, nah kita cek di outdoor ya untuk meteringnya. Lagi hujan ya. Jadi foto-foto yang kamu lihat Bajbun di taman ini, tanaman-tanaman, itu diambil dalam kondisi cahaya yang tidak terlalu ideal. Tapi menurut saya untuk harganya sekarang 1,4 juta rupiah, si Luna Prime X ini kameranya bagus ya, harus diakuin. Stay safe dari Kota Cimahi. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.